Memastikan program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM 5 Pilar di Kota Malang berjalan dengan baik, pemerintah Kota Malang melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEF implementasi STBM 5 Pilar berkelanjutan dalam percepatan kelurahan STBM Kota Malang tahun 2025. Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM di ruang sidang Balai Kota Malang. Acara tersebut berlangsung pada Kamis 16 Oktober 2025. Acara monitoring dan evaluasi implementasi STBM 5 Pilar berkelanjutan dalam percepatan kelurahan STBM Kota Malang tahun 2025. Dihadiri oleh Wali Kota Malang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Lurah serta perwakilan Puskesmas Kota Malang. Tadi telah menyampaikan paparannya dan sangat luar biasa sekali, dan antusiasme dari Kepala Puskesmas, Bapak Ibu Lurah juga luar biasa, sumber yang luar biasa pada siang hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, selanjutnya mari kita ikuti bersama laporan Ketua Penyelenggara yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Kepada Bapak Dr. Husnul Muarif kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan penyelenggara. Acara ini diawali dengan laporan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif. Dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dari MONEF ini sebagai upaya percepatan kelurahan STBM 5 Pilar dalam mewujudkan Kota Malang lebih bersih dan lebih sehat. Dr. Husnul juga menambahkan bahwa saat ini di Kota Malang beberapa kelurahan sudah purna STBM. Yang terhormat Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, yang saya hormati teman-teman OPD yang hadir dari Bapeda, dari DPU, PR, PKP, dari Dinas Lingkungan Hidup, dan juga dari Kominfo. Yang saya hormati camat se-Kota Malang, yang pengelolaan sampah rumah tangga minimal 75%, dan yang terakhir pengelolaan limbah cair rumah tangga minimal 30%. Jumlah kelurahan yang sudah terdeklarasi sebagai kelurahan STBM 5 Pilar sampai dengan tahun 2024 ada 8 kelurahan. Di tahun 2025 ada 31 kelurahan yang dideklarasikan sebagai kelurahan STBM 5 Pilar. Sisa ada 18 kelurahan yang akan nanti diverifikasi dan akan dideklarasikan di tahun 2026. 18 kelurahan ini masih tersebar di 5 kecamatan. Kecamatan Sukun ada 6 kelurahan, Kecamatan Gedung Kandang ada 4 kelurahan, Kecamatan Blimbing ada 2 kelurahan, Kecamatan Klojen ada 3 kelurahan, dan Kecamatan Lawaru ada 3 kelurahan. Jadi 18 kelurahan akan diverifikasi dan akan dideklarasikan insya Allah nanti di tahun 2026. Tujuan yang pertama adalah monitoring evaluasi proses upaya percepatan kelurahan STBM 5 Pilar dalam mewujudkan Kota Malang yang lebih bersih dan lebih sehat. Tujuan yang khusus sebagai langkah untuk melakukan penilaian atas kondisi perubahan perilaku yang telah terjadi di masyarakat terkait 5 pilar STBM. Yang kedua, sebagai alat untuk menyatakan bahwa komunitas telah mencapai status pilar-pilar STBM dan dasar bagi masyarakat yang melaksanakan deklarasi. Yang ketiga, dan sebagai bentuk strategi advokasi bagi pemangku kepentingan untuk keberlangsungan STBM melalui peran pemerintah dalam mengeluarkan regulasi untuk mendorong penganggaran dan perencanaan program berdasarkan data hasil verifikasi. Peserta yang pertama adalah Kepala UPD terkait, diantaranya adalah Bapeda, DPU, PR, PKP, DLH, dan Kominfo. Camat se-Kota Malang, lurah dari 31 kelurahan
Kepala Puskesmas Kota Malang, tenaga sanitarian, lingkungan, Puskesmas, Ketua RMKS, Ketua Tim STBM 31 kelurahan. Jumlah total peserta 100 orang. Narasumber yang pertama Dinots dari Bapak Wali Kota Malang, yang kedua dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sementara usai laporan Kepala Dinas dalam monitoring dan evaluasi, Wali Kota Malang juga memberikan piagam penghargaan kepada puskesmas dan kelurahan yang telah menerapkan STBM 5 pilar. Selanjutnya Kepala Puskesmas Banyuwangi. Selanjutnya Kepala Puskesmas Rampal Telaga. Dan Kepala Puskesmas Dinoyo. Berkenan kepada Bapak Wali. Baik, boleh kita maju 1, 2, 3. Kota Malang. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali sekali. Selanjutnya Kelurahan Rampal Telaga. Selanjutnya Kelurahan Karang Besuki. Selanjutnya Kelurahan Buri. Dan selanjutnya Kelurahan Kesatria. 3, 2, 1. Berkenan dengan hormat pada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam pengarahannya mengatakan, pemerintah Kota Malang menargetkan 18 kelurahan sudah dinyatakan paripurna atau lengkap dalam hal pemenuhan sanitasi total berbasis masyarakat 5 pilar pada 2026. Saat ini sebanyak 31 kelurahan STBM 5 pilar mendekati lengkap. Tahun 2026 tersisa 18 kelurahan menjadi paripurna dan targetnya semua kelurahan di Kota Malang sudah lengkap STBM 5 pilar. Ada yang wakili Pak Kadis kok pun di depan Pak Kadis ini juga menyebut mengenai Pak Kadis ini berdata karena sama-sama dengan saya acara di Menperkul. Ini kalau PD-nya Pak Kadis Konful ini. Kemudian hormati Kepala narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ibu Ika Puspitasari SSD NKL. Namanya seperti Wali Kota Mojokerto, ya. Kemudian Pak Camat, Ibu Camat atau yang wakili Kepala Puskesmas Kota Malang. Ada semua dia, semua Puskesmas Kota Malang ya. Kemudian Ketua Tim STBM di tiap kelurahan yang hadir pada pagi hari ini, serta tenaga sanitasi di lingkungan di tiap kelurahan. Serta Bapak sekalian, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita memberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara MONEF
implementasi STBM 5 pilar berkelanjutan dalam kesempatan kelurahan STBM Kota Malang tahun 2025. STBM tidak hanya berhenti pada pencapaian deklarasi, tapi benar-benar menjadi budaya hidup sehat yang berkesinambungan di setiap kelurahan. Hadirin hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM merupakan pendekatan pembangunan sanitasi yang menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama. Program ini juga menjadi bagian penting dari upaya kita dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang indah, kolaboratif, berkelanjutan, dan lestari, yang merupakan misi ketiga pembangunan pemerintah Kota Malang. Melalui STBM, kita dorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya sanitasi yang bersih, sehat, dan aman bagi kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Malang terus menguatkan komitmen dalam pelaksanaan STBM dengan 3 strategi utama. Pertama, enabling environment yang menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan STBM berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelatihan natural leader bersertifikat, program keamanan pangan dan air minum, penerapan ekoenzim serta pengembangan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga. Kedua, demand creation, yaitu meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman edukasi dan kampanye perubahan perilaku terus dilakukan, baik tingkat rumah tangga maupun sekolah, agar dorong untuk berinovasi mengolah sampah menjadi produk bernilai, menghemat air dan menjaga kebersihan lingkungan dengan semangat gotong royong. Yang ketiga, supply creation merupakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Kota Malang yang telah memiliki UPT TPA kurang dengan sistem pengolahan modern, di mana hampir seluruh sampah sebesar 98,97% telah dikelola dengan baik, dan itu UPT PALD dengan inovasi Sidoti dan Sipaldi mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan sedot tinja aman sementara di bidang air minum. Perundang pemerintah menghadirkan zona air minum prima atau ZAM sebagai peraturan nasional serta membangun rumah treatment plant dan modular sewerage system untuk memperluas akses sanitasi aman. Berbagai langkah tersebut yang dalam penganjuran Kota Malang meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Kota Stop BABS tahun 2019, Kota Terbaik 1 kategori Supply Creation tahun 2020, serta Kota STBM berkelanjutan tahun 2021. Capaian itu menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik. Namun kita juga harus menyadari bahwa tantangan yang masih ada, akses sanitasi aman belum sepenuhnya merata, bahwa layanan limbah cair perlu dioptimalkan dan sadar pemilihan sampah di rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Karena itu, model ini menjadi langkah penting untuk melihat jauh mana capaian kita, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam cepat terwujudnya STBM paripurna di Kota Malang yang kohesis dan berkelas ini. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada proses semata, tapi juga menjadi penggerak komitmen bersama untuk mempercepat terwujudnya kelurahan STBM di seluruh wilayah Kota Malang. Mari kita kuatkan kolaborasi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas demi menghadirkan kota yang bersih, sehat, dan berdaya. Ini Pak Kadis, untuk kecamatan memang belum ini ya, BPM itu jadi seperti kelurahan BPM di wilayah Kota Malang hari ini masih tahu untuk per kecamatan. Jadi kecamatan setelah kita STBM di kelurahan ya semua, kemudian kita akan memberi penghargaannya juga. Biasa kalau tadi saya berikan kalau sudah semua ini akan ada award ya, itu apabila semua kelurahan ya itu 57 kelurahan tidak semua STBM ya itu akan dapatkan award. Nah, sebelum 57 kelurahan semua per kecamatannya apakah sudah mungkin kecamatan Sukun, kecamatan apa dari kelurahannya itu belum semua ya. Itu berarti apa? Oh, depan
kita ketika seluruh 57 kelurahan itu mendapatkan award, itu kan per kecamatan dulu kan, misalkan. Apakah ini sudah kalau belum bisa kita lakukan, kita akan dia memberikan semacam stimulan agar ada semangat ya dari Pak Camat atau Camat untuk kelurahan-kelurahan. Karena tadi kan sudah ada beberapa kelurahan yang sudah, nah nanti Pak Camat dan Bu Camat kita beri PR juga agar mendapatkan reward juga di tingkat kecamatan. Akhirnya nanti kalau di tingkat kecamatan, berarti nanti di tingkat kota pun kita akan lebih mudah karena kecamatannya sudah ada upaya dan usaha untuk bisa menjadikan kelurahan-kelurahannya ini menjadi tuntas dari semua kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Dan hari ini kita juga melaksanakan penyerahan sertifikat tadi kepada kelurahan yang telah mendeklarasikan STBM 5 pilar. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh lurah, kader dan warga yang telah berkomitmen mewujudkan perilaku hidup sehat bersih di wilayahnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang kami telah menyampaikan Bu Rika Puspitasari SSB MKL terkait dengan beberapa arahan-arahannya agar kita memberikan semangat kepada Kota Malang untuk bisa tapi dulu ya. Wali Kota meminta kepada seluruh kepala puskesmas dan lurah di masing-masing wilayah agar mengencarkan sosialisasi sehingga target STBM 5 pilar menjadi paripurna pada tahun depan bisa terrealisasi. Apabila STBM 5 pilar sudah paripurna, akan menjadi tanda bahwa wilayah kelurahan tersebut menyelesaikan persoalan sanitasi sehingga mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Pertama, kami berkomitmen memang sesuai dengan struktur kelurahan ya, tadi ini ya. Tahun 2025 ini kita ada 31 kelurahan ya, yang deklarasi STBM 5 pilar. Kemudian 2025 ini 14 kelurahan nanti akan deklarasi STBM 5 pilar dan akhirnya target 2026 itu 27 kelurahan sudah deklarasi STBM 5 pilar. Jadi tidak bulan per kecamatan lagi ya, berarti langsung 2026 masuk 57 kelurahan. Kalau dengan saat ini 31 kelurahan ini, kecamatan mana yang dominasi kelurahannya paling banyak? Syukur 6 kelurahan. Kelurahan yang belum ya itu ya? Oh ya. 2 kelurahan. Rata-rata hampir sama ya. Kalau dikit kurangnya. Ya. Kalau paling banyak sudahnya. Sebagai persentase. Karena kalau semakin kalian dari jumlah kan kelurahan itu kadang yang paling banyak kelurahannya kan. Ya. Untuk Anda itu berapa kelurahan? 12 kelurahan yang belum. Oh, separuh ya. 0%. Kalau tadi 3 ya, kalau baru dari beberapa kelurahan? Dari 11 kelurahan yang belum 3. 3. Terus Sukun? Syukur dari 11 kelurahan. Oh, Sukun banyak itu banyak. Kojen Dari 11 kelurahan 3 yang belum. oh ya, jadi ya living yang sudah 12 kelurahan yang belum. 2. Ya, berarti kalau yang dari itu ya sebelum kan itu presentasinya, jadi living yang sudah mendekati paripurna kalau tidak kecamatan. Yang wakili kecamatan living Pak Camatnya. Oh ya, jadi memang betul ya, berarti tinggal 2 ya, tinggal 2. Ini kita beri apresiasi juga karena kan selain dari puskesmas yang mempunyai
memberikan support juga, karena dari kecamatan Bimbing berarti yang sudah paling sedikit ya, karena paling sedikit yang untuk SDPM di kelurahannya yang sudah tuntas ya. Jadi tidak hanya paripurna tapi sudah tuntas terkait dengan SDPM yang dari kecamatan. Ya, jadi selamat Kecamatan Bimbing, tolong sampaikan kepada Pak Camatnya ya. Jadi tidak hanya Pak Lurah dan Lurahnya, jadi supaya Pak Camatnya juga punya tanggung jawab untuk bisa menjadikan SDPM 5 pilar untuk di kelurahan-kelurahannya. Termasuk juga kepala puskesmas, terus agar kelurahan-kelurahannya bisa mendapatkan SDPM 5 pilar. Semoga capaian ini menjadi pemicu semangat bagi kelurahan-kelurahan lain di Kota Malang agar segera menyusul dan turut mendeklarasikan diri sebagai kelurahan SDPM 5 pilar, karena semakin banyak kelurahan yang ber-SDPM, semakin dekat pula cita-cita besar menuju Malang Boys dan berkelas, yaitu Malang Taher, yang menjadi visi-misi saya dengan Mas Wakil Wali Kota. Hadirin sekalian, kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akan bacakan patut. Pada kata Pak Kadiptes ini karena ada siang, ya Boysnya keras ya, harus keras ya. Ke pesta 70-an rambut dikeriting, celana jubrai memakai kemeja berjas, monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting menuju SDPM paripurna yang Boys berkelas. Hadirin sekalian, kemudian dapat saya sampaikan, semoga dapat dipedomani dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kebersamaan kita senantiasa dalam ridho ilahi Rabbi setelah mampu memberikan berkah dan kemaslahatan bagi pembangunan. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri wallahi billah wa bidzalik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Santi Santi Santio dan Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Demikianlah acara bersama arahan dari Bapak Wali Kota Malang bersama Kepala Dinas Kesehatan dan narasumber untuk berfoto bersama beserta seluruh peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu berkenan seluruh tamu undangan untuk berdiri dan berfoto bersama dengan Bapak Wali Kota Malang. Bentar ya, 3, 2, 1. Kepalkan tahlilan. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Bersama-sama Kota Malang. Boys berkelas. Kota Malang. Boys berkelas. Dan lebih keras lagi, Kota Malang. Boys berkelas. Aplaus untuk kita semua. Demikian kami SDPM 5 pilar pada siang hari ini. Kami tak semua bawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam bawakan acara 31 kelurahan ya, SDPM 5 pilar ini untuk mendekati sebagai paripurna. Tahun depan kita tinggal sisa 11 kelurahan, 18 agar namanya SDPM 5 pilar ini menjadi paripurna. Kalau udah paripurna berarti terkait dengan sanitasi, sanitasi total basis masyarakat sudah selesai. Dengan adanya selesai ini berarti tenaga kesehatan yang ada di wilayah-wilayah kelurahan dan lain-lainnya sudah bisa terjamin, karena terkait dengan sanitasi ini adalah sangat dekat dengan beberapa penyakit-penyakit. Ya, tetapi dengan berbasis masyarakat ini ada kesadaran masyarakat yang tidak hanya sekedar kepala puskesmas atau Pak Lurah ya, yang selalu memberikan sosialisasi, tapi karena basis masyarakat tentu adalah mereka memang dengan kesadarannya sendiri. Lalu gimana peran pemerintah sendiri Pak agar program ini tuh nggak berhenti secara simbolik tapi juga harus berkelanjutan? Ada monitoring dan evaluasi, kita akan melihat karena kan SDPM 5 pilar itu kan ada beberapa indikator-indikator dan parameter yang harus terus kita lihat. Tidak hanya sekedar udah setelah selesai SDPM 5 pilarnya kita berhenti, tidak.
tapi ada monitor dan evaluasi. Nah ini pentingnya kesadaran masyarakat. Dengan basis masyarakat ini bisa menjadikan mereka tahu apa langkah-langkah yang dilakukan. Jadi pada saat ada monet besok atau tahun depan terkait dengan apa yang sudah dilakukan, hanya sudah apakah sudah tetap masih seperti yang dulu atau tidak. Nah itu mereka sudah tahu langkah-langkahnya. Lalu ada nggak Pak kebijakan lintas sektor biar terus mendukung penguatan SDBM sendiri? Ada, karena ini tidak hanya dengan dinas kesehatan saja, tetapi lintas sektor seperti ke dinas PU, PRPKP itu kan dengan bagaimana konstruksi dari sanitasinya, kemudian juga dari beberapa OPD-OPD yang lain, mereka akan terus bersama karena ini lintas sektor. Apabila ini sudah lengkap dan paripurna, kota sehat nanti di Kota Malang, ya insya Allah akan kita bisa dapat. Oke, mungkin untuk yang terakhir, harapan Bapak sendiri setelah berjalannya program SDBM 5 Pilar ini? Dengan SDBM 5 Pilar berjalan dari 31 dan nanti tahun depan 18 ini kita akan bisa menjaga kesehatan lingkungannya, masyarakatnya juga apabila ini sehat, mereka juga akan bisa menjadi lebih giat lagi baik yang sekolah, baik yang kerja, karena kesehatannya telah dijamin. Kemudian dengan adanya SDBM 5 Pilar paripurna tahun depan, insya Allah penyakit yang dari Kota Malang bisa kita minimalisir. Simon Alfredo melaporkan.